Hai developer, jumpa lagi di channel saya Gurupedia ya. Nah, di kesempatan kali ini akan saya jelaskan bagaimana strategi lolos ke SNMPTN tahun 2021. Simak terus video saya dan jangan di skip-skip ya. Ini dia. Baiklah developer, dan bagi kalian para pejuang-pejuang PTN ya, Senin 4 Januari tahun 2021 kemarin, LTMPT selaku penyelenggara seleksi perguruan tinggi telah merilis ya beberapa peraturan mengenai SNMPTN UTBK SBMPTN. Nah, hal itu perlu kalian perhatikan benar-benar ya, karena pasti banyak sekali calon-calon mahasiswa baru ingin diterima di sekolah-sekolah favorit sesuai jurusan keinginan mereka. Tapi kalau kalian pengen diterima di jurusan favorit ya, di perguruan tinggi yang begitu populer, itu ada strateginya bro. Tidak hanya sekedar daftar dan pilih jurusan aja ya, ada beberapa strateginya. Strateginya apa? Yang pertama yaitu pahami aturan perguruan tinggi dan program jurusannya. Nah, seperti halnya tiap tahun ya, pasti ada perubahan ya. Walaupun tidak banyak, LTMPT pasti membuat sebuah kebijakan-kebijakan baru. Misalnya di SNMPTN ini ya, kalian ya, misalnya tentang pemilihan jurusan ya, di SNMPTN ini kalian bisa memilih dua jurusan ya, baik dalam satu perguruan tinggi maupun beda perguruan tinggi, asal di salah satu perguruan tinggi itu harus satu provinsi dengan sekolah kalian bersekolah ya. Itu yang pertama. Kemudian kalian juga bisa memilih jurusan itu maksimal dua. Nah, nanti seandainya di pilihan pertama tidak lolos, kalian akan turun di pilihan kedua, begitu seterusnya. Kemudian yang kedua tidak kalah pentingnya yaitu tentang pemilihan program studi. Nah, silahkan kalian pilih program studi sesuai dengan bakat minat kalian. Bagi kalian yang masih bingung memilih program studi apa, kalian bisa klik link di atas ya. Insya Allah tips trik di link itu akan akurat dan bisa membantu kalian memilih program studi yang mantap ya. Itu yang kedua yaitu nilai rapor. Nah, SNMPTN merupakan seleksi yang menitik beratkan pada nilai-nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5 ya. Alangkah baiknya seandainya kalian menyiapkan nilai rapor ini sejak awal, sejak semester 1, sejak kelas 10, biar kalian lebih siap dan nilai-nilai rapor kalian itu bisa stabil. Harapannya dari semester 1 ya, di kelas 10 itu bisa grafiknya bisa naik. Harapannya seperti itu. Cuma seandainya naik turun itu tidak masalah, tidak berpengaruh terhadap hal apapun ya. Tapi kalau grafiknya dari kelas 10 turun terus nilainya, nah itu baru hal yang perlu kalian waspadai. Itu ya. Kemudian yang kedua bisa berupa nilai prestasi ya. Bagi kalian yang suka ya begitu aktif di sekolah ya, itu bagus sekali, silahkan diteruskan karena berbagai prestasi-prestasi baik itu tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional itu bisa menambah poin plus bagi seleksi SNMPTN nanti, khususnya bagi jurusan-jurusan keterampilan, misalnya olahraga, kemudian seni ya, itu bisa menambah poin kalian di SNMPTN 2021 nanti.
Nah, kemudian yang ketiga yaitu indeks sekolah kalian. Nah, kalau ini memang tergantung prestasi. Setiap sekolah mempunyai kualitas masing-masing yang dibuktikan melalui akreditasi sekolah. Misalnya, akreditasi A itu mempunyai peluang yang lebih besar, yaitu sebanyak 40% dibanding dengan sekolah yang mempunyai akreditasi B, yaitu hanya 25% dari jumlah siswa di sekolah tersebut. Sedangkan yang sekolah yang terakreditasi C yaitu hanya sebesar 5% saja siswa yang berhak mengikuti SNMPTN, ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah pentingnya yaitu daya tampung. Silahkan kalian cari, ya, baik itu di web setiap universitas masing-masing. Biasanya di sana akan ada program studinya apa saja, daya tampungnya berapa, itu akan tertera. Atau kalian bisa membuka langsung di laman web ltmpt.ac.id. Di sana juga kalian bisa menemukan berbagai macam universitas, kemudian jurusannya apa saja, daya tampungnya berapa, itu perhatikan, ya. Itu bisa kalian jadikan sebagai acuan biar kalian masuk di jalur SNMPTN ini lebih besar. Kemudian yang keempat, ya, yang kelima, yaitu tergantung pesaing kalian, ya. Ingat, walaupun kalian merupakan juara paralel di sekolah kalian, ya, ketika SNMPTN nanti lawan kalian juga merupakan juara-juara di sekolah mereka, ya. Nah, maka dari itu kalian harus pintar-pintar adu strategi, dimana ketika memilih jurusan dan perguruan tinggi. Semakin kalian memilih jurusan, ya, di perguruan tinggi tertentu yang populer, pasti peminatnya, pesaingnya juga akan semakin berat. Misalnya beberapa universitas yang begitu populer dan begitu banyak peminatnya, yaitu seperti UGM, UI, ITB, dan sebagainya. Biasanya di beberapa universitas itu kalian peluang untuk berkompetisinya itu lebih ketat dibandingkan dengan universitas-universitas yang cakupannya medium, tidak begitu populer. Misalnya UNES, Undip, Universitas 11 Maret dan sebagainya, ya. Bukannya universitas itu jelek, tidak. Secara kualitas tidak kalah halnya dengan universitas-universitas yang populer tadi. Cuma dari segi kepopulerannya ini yang kalah, dari segi kualitas tidak. Jadi tidak ada salahnya kalau kalian memilih universitas-universitas yang tidak begitu populer tapi berkualitas. Kemudian yang keenam yaitu jangan lintas minat. Seandainya kalian merupakan siswa-siswi jurusan MIPA, ya, diusahakan kalian memilih jurusan saintek, ya. Nah, hal ini diperkuat melalui informasi dari LTMPT bahwa disarankan tidak lintas minat di jalur SNMPTN ini, ya. Misalnya di jalur SBMPTN karena merupakan penentunya UTBK, ya silahkan kalau kalian pengen lintas minat. Tapi kalau di SNMPTN disarankan kalian tidak lintas minat. Pilihlah, jika kalian jurusan IPA silahkan kalian ambil prodi-prodi di jurusan saintek, ya. Seandainya kalian jurusan IPS silahkan kalian pilih prodi-prodi dari jalur sosum. Itu, ya. Dan yang terakhir anak-anak, yaitu yang ketujuh, yaitu pilihlah jurusan sesuai bakat minat kalian, ya. Itu bakat minat kalian, karena selama 4 tahun ke depan yang akan menjalani itu kalian, ya. Senang tidaknya itu kalian, ya. Jadi pilihlah dengan baik
mintalah pertimbangan beberapa orang ya, guru BK kalian, teman kalian, orang tua kalian mengenai jurusan yang kalian pilih. Dan sekali lagi, tidak ada salahnya kalian memilih jurusan yang sepi peminat ya. Menurut kompas.com di tahun 2020 kemarin ada beberapa jurusan yang minim peminat. Padahal jurusan-jurusan ini jenjang karirnya bagus ya. Misalnya jurusan kehutanan, jurusan bahasa Jawa, jurusan astronomi, jurusan fisika ya. Ini fisika murni ya. Kalau hanya pendidikan fisika banyak, tapi kalau fisika murni ini jarang sekali peminatnya ya. Dan padahal peluangnya itu cukup besar, jenjang karirnya juga cukup bagus. Jadi nggak usah khawatir ketika kalian memilih program studi ya, takut nanti jenjang karirnya nanti jelek dan sebagainya. Nggak usah khawatir, pasti ya kalian akan mendapatkan jenjang karir yang baik dan menarik, karena kita sudah ditakdirkan nih bahwa rezeki kita sudah ada yang ada. Kita tinggal menjalani dan mengusahakan dan mengupayakan yang terbaik. Oke, itu saja tips dari saya, strategi saya agar kalian lebih peluang kalian lebih besar masuk melalui jalur SNMPTN tahun 2021. Ingat, semangat selalu dan jangan lupa minta doa restu orang tua. Oke, gitu aja. Jika kalian suka dengan pembahasan saya ini, jangan lupa like, share, and subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kalian biar kalian sukses bersama. Itu aja, terima kasih dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.